Pewarnaan struktural merupakan suatu teknik khusus untuk mewarnai bagian-bagian tertentu pada sel bakteri. Contoh pewarnaan struktural adalah pewarnaan flagela bakteri, spora bakteri, granula bakteri, dan kapsul bakteri. Kapsul adalah suatu struktur yang melindungi sel bakteri dan yet. Kapsul hanya ditemui pada sel bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Pewarnaan kapsul bakteri digunakan sebagai langkah klinis untuk mendiagnosis suatu penyakit. Untuk dapat mengamati kapsul sel bakteri diperlukan teknik pewarnaan khusus dan zat pewarna khusus. Kapsul sel bakteri sebenarnya tidak dapat menyerap zat pewarna yang diberikan. Zat pewarna yang digunakan dalam teknis juga sama, yaitu nitrosin atau tinta India. Zat pewarna yang digunakan ditujukan hanya untuk mewarnai latar atau lingkungan sel. Teknik ini mirip seperti pada pewarnaan negatif, namun bedanya dalam pewarnaan kapsul bakteri tidak perlu dilakukan fiksasi pemanasan untuk membunuh bakteri. Metode dan contoh bakteri yang memiliki kapsul yaitu 1. Metode Burgins, zat yang dipakai yaitu nitrosin, methylene blue, dan safranin. Metode His, zat yang dipakai yaitu basic fusin dengan pencuci alkohol. Metode Wall, yaitu zat yang dipakai karbonfusin dengan pencuci NaCl. Metode Anthony, zat yang dipakai kristal violet dengan pencuci CuSO4 20%. Contoh bakteri berkapsul antara lain Bacillus anthracis, Diplococcus pneumonia, Klebsiella antrobactericillium, Bacterius subtilis, dan Beta-Arcus dextracinus. Spora bakteri yang berfungsi sebagai alat pertahanan hidup pada kondisi ekstrim dan tidak menguntungkan seperti suhu yang tinggi, kekeringan, adanya senyawa kimia beracun, dan saat terjadi radiasi. Endospora dibentuk melalui proses sporulasi dan dapat dijumpai pada bakteri seperti Bacillus dan Clostridium. Contoh dan metode. Contoh bakteri pada pewarnaan spora, Bacillus siamensis dan Bacillus subtilis. Contoh bakteri yang dapat membentuk endospora antara lain Bacillus rhodus, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Clostridium botulinum, dan Clostridium tetani. Clostridium botulinum dapat menyebabkan penyakit botulisme. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora bakteri, diantaranya yaitu metode Staffer-Fulton dan metode Turner. Pada metode Staffer-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau, malaksit, dan safranin. Sedangkan pada metode Turner, pewarna yang digunakan adalah karbonfusin yang dipanaskan dan nitrosin. Flagela adalah alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Satu individu dapat memiliki satu atau lebih flagela. Contohnya adalah alga bersel satu, Eugila viridis, dan bakteri Escherichia coli. Fungsi flagela disebut juga buluk cambuk yang terdapat pada dinding sel flagela. Flagela berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, fibro, dan spiral. Metode flagela. Dua metode pewarnaan flagela yaitu metode Gray dan metode Leifson. Metode Gray digunakan untuk mendapat hasil lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Granula metakromatik disebut juga granula volutin. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheria, tetapi juga di beberapa bakteri selain Corynebacterium diphtheria fungi, algae, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi atau Beischir 1991. Literatur yang menyebutkan keberadaan granula metakromatik sampai tingkat spesies pada sejumlah bakteri selain Corynebacterium diphtheria fungi, algae, dan protozoa belum ditemukan. Metode pengecatan. 1. Metode Albert. Pada pengecatan dengan toluid dan blue, granula bakteri akan berwarna ungu karena bersifat metakromatik dan tidak akan larut oleh air, sehingga pada pemberian safranin warna granula tetap ungu. Sedangkan
Pada sitoplasma, warna dari toluidin blue akan larut oleh air dan mengambil warna hijau dari methyl green. 2. Metode Loeffler. Pada prosedur ini digunakan warna sederhana metilen biru, granula tampak berwarna biru gelap, dan sitoplasma bakteri berwarna biru terang. Yang ketiga adalah metode Neisser. Pengecatan dengan Neisser A dan B menyebabkan granula Babes-Earn atau pulcharel berwarna violet hitam. Cat Neisser C tidak berubah untuk badan bakteri akan terlunturkan oleh air yang terdapat pada Neisser C, sehingga mengambil warna kuning atau coklat dari Neisser C. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheria, tetapi juga di beberapa bakteri selain Corynebacterium diphtheria fungi, algae, dan protozoa. Penyebab utama difteri adalah infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini dapat menyerang orang-orang dari segala usia dan berisiko menimbulkan infeksi serius yang berpotensi menyerang jiwa.